Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat ya? Berjumpa dengan Bu Anita. Hari ini kita mau belajar IPS. Materinya tentang kegiatan ekonomi. Masih melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman. Hari ini kita mau belajar kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, di buku paket anak-anak sudah ada, nanti bisa dibuka. Bu Guru akan menjelaskan sekilas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui beberapa kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri atau biasa disebut kegiatan ekonomi perorangan. Pada kegiatan ekonomi ini, biasanya modalnya lebih sedikit karena dikelola oleh perseorangan. Contohnya, misalnya pertanian, kemudian peternakan, perdagangan, kerajinan, perikanan, dan juga usaha jasa. Contohnya ada salon, fotokopi, bengkel, dan berjualan pulsa. Nah, itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Selanjutnya ada juga kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, kelompok ini bisa dikelola oleh negara atau biasa disebut badan usaha milik negara. Ada juga yang dikelola oleh swasta. Nah, badan usaha milik negara atau biasa disingkat BUMN itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah perusahaan jawatan atau perjan. Yang kedua adalah perusahaan umum atau perum. Contohnya misalnya Perum Pegadaian yang sering kita temui. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan, misalnya PT PLN, PT Garuda Indonesia, ada juga PT Semen Indonesia. Itu adalah contoh yang dikelola oleh negara. Selanjutnya adalah badan usaha yang dikelola oleh swasta. Contohnya adalah perusahaan perseorangan. Dari namanya itu berarti dikelola oleh satu orang. Misalnya yang bisa kita temui adalah perusahaan sepatu Cibaduyut. Nah, itu dikelola oleh perseorangan. Selanjutnya adalah firma atau perusahaan persekutuan. Dikelola oleh beberapa orang. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau biasa disingkat PT. Nah, bagaimana modalnya? Modal dari PT ini biasanya diperoleh dengan cara membeli saham. Sedangkan yang keempat adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, itu adalah badan usaha swasta. Yang terakhir adalah koperasi. Nah, koperasi ini adalah badan usaha yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Asasnya adalah asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yaitu menyediakan barang-barang yang bisa langsung dikonsumsi. Selanjutnya yang kedua adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengolah atau memproses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Yang ketiga adalah koperasi pemasaran. Nah, pada koperasi ini menjual produk-produk dari para anggotanya. Yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Nah, itu tadi anak-anak kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sendiri dan dikelola oleh kelompok. Untuk tugasnya nanti bisa dicek ya, kemudian di-download, kemudian dikerjakan. Jangan lupa dikirim ke Bapak Ibu Guru, kerjakan sebaik-baiknya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat liburan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ibadahnya jangan lupa, jaga kesehatan, dan jangan mager ya. Sekian dari Bu Anita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.